Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin Bapak dosen. Kami dari kelompok kelas H3 izin mempresentasikan hasil kerja kami melalui podcast dengan mata kuliah Ekologi Pemerintahan untuk pemenuhan ujian tengah semester. Untuk soal ini, kami dengan berjudul tentang bagaimana ilmu pemerintahan menjelaskan fenomena hubungan antara ekologi lingkungan dengan pemerintahan sehingga menghasilkan perang Lebensraum, ruang lingkup ekologi pemerintahan, ruang lingkungan internal dan eksternal, lingkungan fisik dan non-fisik, Trigatra dan Pancagatra, plus pengertian ekologi pemerintahan, pemerintahan ekologi dan hasil akhir dari interaksi antara ekologi dan pemerintahan. Berikut ada 8 pertanyaan. Untuk podcast ini, saya akan memberikan pertanyaan secara merata. Untuk rekan Oni, dipersilakan saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, yaitu bagaimana ilmu pemerintahan menjelaskan fenomena hubungan antara ekologi dengan pemerintahan sehingga menghasilkan perang Lebensraum. Dipersilakan, Terima rekan kasih. Oni. Terima kasih kepada rekan Nabil. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya yaitu interaksi antara ekologi dan pemerintahan menghasilkan ilmu turunan baru yaitu ekologi pemerintahan. Ekologi pada dasarnya berbicara mengenai lingkungan hidup, yang dalamnya ilmu pemerintahan mempunyai hubungan erat dalam ekologi, di mana salah satu disiplin ilmu pemerintahan yakni ekologi pemerintahan. Hubungan timbal balik antar pemerintah sebagai organisme hidup dengan sekitarnya, baik itu internal maupun eksternal, dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat, prosesnya, serta dampak bagi kehidupan manusia. Jadi, di sini jika dihubungkan dengan perang Lebensraum, yang berarti suatu perang yang bertujuan untuk memberikan ruang sebagai motivasi kebijakan dalam ekspansionis sebuah negara dengan tujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk sehingga merupakan salah satu maksud dari ekologi pemerintahan yang dimana hubungan timbal balik dengan lingkungannya dalam hal ini berdampak pada pertumbuhan penduduk pada perang Lebensraum. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, masih uh, pertanyaannya untuk tetap rekan Oni, yaitu bagaimana ruang lingkup ekologi pemerintahan. Mungkin dipersilakan untuk rekan Oni untuk menjawab. Ruang lingkup ekologi pemerintahan dapat mencakup yang pertama yaitu dialektika antara pegawai pemerintah dengan pemerintah subsistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan, dan masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu distribusi kewenangan dikaitkan dengan analisis ekologi. Dan yang terakhir yaitu studi saling ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki pemerintahan dengan mempelajari keberadaan dan pengaruh pemerintahan bayangan terhadap entitas pemerintahan yang formal. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga tetap dilemparkan kepada rekan Oni. Berikut pertanyaan yaitu bagaimana lingkungan internal dan eksternal. Ini dipersilakan. Yang pertama mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berpengaruh langsung dalam organisasi, meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam, serta pimpinan manajer. Lingkungan juga bisa dibedakan menjadi lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung atau direct terhadap organisasi yang tidak langsung atau indirect. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pengertian lingkungan organisasi eksternal yaitu lingkungan eksternal adalah elemen-elemen di luar organisasi yang relevan terhadap kegiatan organisasi. Organisasi memperoleh input dari lingkungannya, baik itu bahan baku, karyawan, dan memprosesnya menjadi output produk barang atau jasa. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk rekan Oni. Untuk pertanyaan keempat, saya sendiri akan menjawab. Pertanyaannya yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Untuk lingkungan fisik dapat didefinisikan sebagai apa yang beroperasi secara berkelanjutan tanpa memandang orang-orang di dalamnya. Lingkungan fisik kemudian mempengaruhi tindakan dan hasil yang menyangkut orang-orang di dalamnya. Lingkungan fisik meliputi tanah, udara, air, tanaman, dan hewan. Untuk lingkungan non-fisik adalah lingkungan yang tidak mampu disentuh atau dilihat, terdiri dari atar materi, penampakan imaterial,
intensitas tidak material, misalnya lingkungan yang bersih, kotor, bahagia, sedih, baik, buruk, bagus, manis, memuaskan, tidak memuaskan, lingkungan sosial, dan lingkungan kelompok. Lingkungan bisnis, lingkungan perdagangan merupakan komponen lingkungan non-fisik. Untuk pertanyaan kelima, yaitu masih saya juga yang untuk menjawab, Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara. Dari awal negara tersebut didirikan. Aspek Trigatra tiap-tiap negara tentunya berbeda-beda, tergantung dengan kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di negara tersebut. Terdiri dari tiga, yaitu Gatra geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, Gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aturan, ikatan, kepercayaan, serta kegiatan sehari-hari masyarakat merupakan sisian dari Pancagatra. Pancagatra umumnya diisi oleh hal-hal yang baik, dapat diubah dibandingkan dengan Trigatra, namun tetap saja tidak mudah untuk mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di suatu negara, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Untuk pertanyaan keenam, mungkin akan dijawab oleh rekan Rivaldo. Pertanyaannya itu, bagaimana ekologi pemerintahan menurut rekan Rivaldo? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ekologi pemerintahan itu merupakan turunan dari ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintahan sendiri adalah kombinasi dari ilmu ekologi dan ilmu pemerintahan. Seperti yang kita tahu bahwasanya ilmu ekologi berbicara mengenai lebih ke ekosistem atau lingkungan hidup, sementara ilmu pemerintahan sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara atau hubungan antar lembaga-lembaga negara. Demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu ekologi pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga negara maupun pemerintah dengan vertikal horizontal dan juga dengan masyarakatnya. Ekologi pemerintahan ini berbicara keterkaitan dengan timbal balik antara masyarakat atau manusia dengan ruang dan waktu. Demikian. Baik, terima kasih rekan Rivaldo. Berikut merupakan pertanyaan ketujuh, masih dijawab oleh rekan Rivaldo, yaitu pemerintahan ekologi. Dipersilakan untuk rekan Rivaldo. Ya, di sini ada istilah selain ekologi pemerintahan, ada juga istilah pemerintahan ekologi. Hal ini mungkin terdengar dua hal yang berbeda, tetapi keduanya saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Pemerintahan ekologi sendiri atau dikenal dengan Kybernology of Environment atau Ecological Kybernology sejajar dengan Ecology of Public Administration. Kedua hibrida tersebut yaitu ekologi pemerintahan dan pemerintahan ekologi bersifat saling mendukung, persis seperti hubungan administrasi pembangunan dengan pembangunan administrasi. Ilmu pemerintahan ekologi itu mempelajari upaya pemerintah mengontrol perilaku masyarakatnya terhadap lingkungan guna meningkatkan dukungan lingkungan terhadap kehidupan. Sementara itu, ekologi pemerintahan mempelajari pengaruh ekologi lingkungan berdimensi ruang dan waktu terhadap pemerintahan. Secara akademik, ilmu pemerintahan ekologik sejajar dengan administrasi lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Tali Zituhudraha. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini merupakan pertanyaan terakhir, tetap dijawab oleh orang yang sama, yaitu rekan Rivaldo, yaitu hasil akhir dari interaksi antara ekologi dan pemerintahan. Dipersilakan untuk rekan Rivaldo. Seperti yang kita tahu, telah kita bahas di poin yang F atau poin ke-6, bahwa interaksi antara ekologi dan pemerintahan menjadi ilmu ekologi pemerintahan. Sudut pandang yang digunakan di sini adalah sudut pandang ruang dan waktu. Sementara itu, pemerintahan
adalah ilmu yang mempelajari hubungan lembaga negara. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, hubungan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk membuat kebijakan. Dari definisi tersebut dapat diperoleh bahwa interaksi antara ilmu ekologi dan ilmu pemerintahan menghasilkan sebuah studi ilmiah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai sebuah organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kembali lagi kepada pokok bahasan ruang dan waktu. Ekologi pemerintahan juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pemerintahan yang mempelajari pengaruh lingkungan, Dasein maupun Dasolen. Dasein sendiri sebagaimana adanya atau fakta yang terjadi di lapangan, dan Dasolen adalah bagaimana harapan yang seharusnya terjadi di lapangan. Kajian ekologi pemerintahan dapat digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan gejala-gejala atau peristiwa yang berkaitan dengan timbal balik antara pemerintah dan lingkungan sekitarnya. Kajian ini memandang sebuah objek sebagai ekosistem, artinya sebuah objek sebagai ekosistem itu suatu kesatuan yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Cara pandang ini dilihat sebagai sebuah ekosistem yang memiliki lingkungan strategis tersendiri, serta interaksi dengan lingkungannya yang bersifat intens dan terus-menerus. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk rekan Rivaldo. Tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ini akhir dari podcast kami. Terima kasih untuk rekan Oni dan rekan Rivaldo atas jawaban yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.